Pemirsa Metro TV Lampung, Anda masih bersama kami dalam bedah tajuk Lampung Pos dan masih bersama dengan Bang Mustaan. Oke, Bang Aan, kita akan bahas trending topik yang ada di 3 platform Lampung Pos. Yang pertama kita akan bahas dari lampos.co. Pemirsa, trending topik yang ada di lampos.co diantaranya yang pertama ada seorang polisi di Lampung Tengah tewas ditembak di depan rumah. Selanjutnya, buntut polisi tembak polisi Kapolsek Y Pengubuan di Lampung Tengah dimutasi. Berikutnya, ada pelaku penembakan polisi di Lampung Tengah segera disidang etik dan pidana. Berikutnya, sejajakan sabu di rumah pria asal Tiuh Bandar Dewa Tubaba diringkus polisi. Dan yang terakhir ada PDIP Lampung sebut belum ada instruksi bangun koalisi pemilu di daerah. Ini lagi trending sekali Bang Aan tentang polisi tembak polisi di Lampung Tengah ini. Karena memang baru saja masyarakat dia sajikan cerita tentang Mabes Polri. Ya. Jenderal gitu, tersangka yang ternyata nembak anak buahnya polisi. Akhirnya polisi tembak polisi di rumah polisi, gitu kan ya. Nah, ini ditangkap polisi. Nah, itu akhirnya karena ada kejadian kayak gini, akhirnya ya booming lagi gitu ya. Masyarakat apalagi nih kan gitu ya. Tapi syukurnya memang Polda Lampung gerak cepat langsung ditangkap. Kemudian diungkap bahwa itu dendam lama, kemudian juga Kapolseknya Y Pengubuannya itu dicopot, dipindah ke Polda, itu dipindah ke Polres. Itu salah satu bentuk pertanggungjawaban Kapolseknya ya. Dia tidak bisa membina anak buahnya gitu, anak personilnya. Jadi dia harus pindah ke Polres Lampung Tengah, di jajaran Polres Lampung Tengah. Nah, ini artinya memang ke depannya memang harus ada evaluasi mestinya dari para pemegang senjata api di pihak kepolisian gitu ya. Karena memang penyuai senjata api itu kan memang harus punya psikologis yang kuat gitu ya. Tidak bisa sembarangan. Kalau ini seenaknya jadi nembak kawannya gitu. Jangan kan kawannya, nanti dengan masyarakat seperti apa kalau dengan kawannya saja berani kan. Iya benar, jangan-jangan karena kasus seperti ini nanti ke depan ada tes kembali untuk psikologi. Iya, mestinya menerima betul. Yang pemegang senjata api ya. Oke Bang Aan, kita beralih ke lampungpos.id. Pemirsa, berita pilihan di lampungpos.id diantaranya yang pertama ada mafia BBM kembali dibongkar. Selanjutnya ada penembak polisi terancam hukuman 15 tahun dan pemecatan. Berikutnya ada Harpelnas momen tingkatkan pelayanan kepada masyarakat. Selanjutnya ada Organda naikkan tarif angkutan 20% dan yang terakhir ada 3 Kapolda diusut ihwal kasus Sambo. Nah, itu ya. Ini memang. Kebetulan hari ini kita ada peringatan Hari Pelanggan Nasional. Ya. Jadi kita 16 halaman ya. Sekarang edisi Selasa ini 16 halaman. Kita angkat salah satunya pelanggan ini Harpelnas mau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Inilah perpelanggan itu. Tapi kita yang kita ajukan adalah masih dengan mafia BBM seperti kemarin ya edisi Senin itu kita juga BBM ini luar biasa di tengah kenaikan harga. Ternyata ada orang yang masih mau bermain-main ini gitu ya. Tapi ini juga jadi tantangan kepolisian di tengah terpuruknya kepercayaan publik. Mereka harus tunjukkan bahwa mereka serius tangani ini gitu, sampai otaknya seperti apa segala macam. Nah, itulah yang harus dianukan. Kemudian ada lagi yang penembakan polisi tembak polisi itu. Ini dimakamkan di kampungnya di Lampung Barat di balik bukit ya. Nah, tapi pelakunya terancam 15 tahun. 15 tahun ini tidak tahu saya pasal polisi menggunakan pasal apa. Kalau dia menggunakan pasal pembunuhan berencana bisa jadi dia 20 tahun, seumur hidup atau mati. Atau hukuman mati gitu ya. Karena dia memang apakah mungkin dia melintas di rumah kawannya, tiba-tiba dia berhenti nyabut pistol nembak, kan enggak, pasti ada perencanaan sebelumnya gitu. Nah, kemudian selain itu kita juga ada di halaman 7 itu tentang 3 Kapolda. Nah, ini buntut kasus polisi tembak polisi yang di Jakarta ya. 3 Kapolda diusut ihwal kasus Sambo. Ya. Ini Kapolda Metro Jaya, Kapolda Sumatera Utara, sama Kapolda Jawa Timur.
Nah ini mereka diusut seperti apa? Kalau keterangan di sini nih mereka diusut karena mereka hoax. Hoax artinya menyebarkan berita-berita bohong bahwa terjadi pelecehan. Gitu. Padahal polisi sudah menetapkan tidak ada pelecehan. Kemudian di awal-awal mereka saling tembak, polisi saling tembak ternyata ditembak gitu. Makanya ini masih didalami terus oleh Mabes Polri ya. Nah kemudian ada Organda naikkan tarif angkutan. Ini sangat wajar karena BBM naik, jadi Organda angkutan juga naik. Yang ketiga adalah berita politik. Ternyata ketua P3 dipecat. Ini ada tanda-tanda bahwa terjadi perpecahan atau intervensi di tubuh P3 dari kalangan-kalangan elit ya gitu ya, makanya dipecat. Memang politik sekarang juga menjadi hangat perbincangan karena kita masuk di tahun politik ya. Oke, Bang Aan, kita beralih ke informasi entertainment kali ini Bang Aan, ke sai100fm.id. Pemirsa, trending topik yang ada di sai100fm.id di antara yang pertama, ada konser 1 dekade Noah tak hadirkan reuni mantan personel Peter Pan. Selanjutnya ada Joy Alexander gelar konser di Jakarta pada 30 September 2022. Selanjutnya ada produser musik Saint Cole berkolaborasi dengan Alida rilis anthem musik panas. Berikutnya lagi ada Indisius yang kelima selesai syuting siap tayang di tahun depan, dan yang terakhir ada dari K-Shiny comeback lewat album baru Goselin ajak Geno NCT. Ini Bang tentang Noah ini konser 1 dekade. Iya, Noah tidak ada, mereka tidak terasa ya, artinya Ariel Peter Pan ini memang luar biasa ya. Dia membawa grup Peter Pan sebelumnya itu naik, tiba-tiba setelah dia buat kembali itu berhenti, dia buat kembali Noah naik juga gitu. Dan ini sudah 1 dekade, artinya sudah 10 tahun mereka berkiprah di dunia musik ya. Dan lagu-lagunya pun masih tetap bertahan sampai sekarang gitu, walaupun sudah mungkin masanya berganti, tapi ternyata masih bertahan lagu-lagunya. Ini luar biasa. Mereka menggelar konser yang bisa dipastikan kemarin konser Dewa saja luar biasa animo masyarakat ya. Ini jangan-jangan konser Noah ini animo masyarakat terutama kaum perempuan ya yang sangat menyanjung Ariel segala macam, itu luar biasa ini. Ini prediksinya seperti itu gitu. Iya, betul sekali. Kalau Dewa kemarin reunian juga para vokalis, tapi kalau ini sepertinya reuni mantan personel Peter Pan ini tidak dihadirkan ya Bang? Iya, tidak dihadirkan oleh Peter Pan. Ya, terima kasih Bang Aan sudah hadir di studio Metro TV Lampung kali ini. Pemirsa Metro TV Lampung, demikian pembahasan tajuk juga trending topik apa saja yang ada 3 platform Lampung Pos lainnya. Jangan lupa untuk selalu update informasi dengan membaca Harian Umum Lampung Pos, juga kunjungi laman lampos.co dan lampungpos.id, serta dengarkan Sai Radio secara streaming, juga update informasi entertainmentnya di sai100fm.id. Saya Dana Hasan beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.